Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga beberapa informasi-informasi terkini dan juga terupdate, terutama iShares Bitcoin ETF BlackRock yang telah muncul di dalam situs web resminya DTCC. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, kali ini kita akan bahas kembali mengenai informasi dari iShares Bitcoin ETF BlackRock yang telah muncul di dalam situs web resminya DTCC, yaitu Depository Trust Clearing and Corporation. Dan berkat adanya kemunculan iShares Bitcoin ETF BlackRock di dalam situs web DTCC mampu membawa kenaikan harga untuk Bitcoin mencapai 35 ribuan US dollar. Namun yang menjadikan suatu persoalan dan juga pertanyaan setelah kemunculannya di dalam situs web DTCC, tidak lama kemudian ada sebuah informasi bahwa iShares Bitcoin ETF BlackRock ini telah hilang di dalam situs web resminya DTCC. Namun tidak lama kemudian ada sebuah informasi susulan bahwa iShares Bitcoin ETF telah muncul kembali di dalam situs web resminya DTCC. Jadi itulah yang menjadikan suatu pertanyaan besar untuk kita semua sebagai investor retail. Apakah sebetulnya para bandar ataupun para cukong ini sedang mempermainkan dengan cara memanfaatkan informasi-informasi seperti demikian agar bisa merusak psikologi dan juga mental investor retail, terutama untuk para trader yang sering sekali melakukan trader futures entah di bursa Binance, OKX, dan beberapa bursa yang lain. Karena ini pun ada suatu kaitannya juga dengan berita iShares Bitcoin ETF BlackRock yang telah muncul di dalam situs web DTCC yang telah mengakibatkan sekitar 300 jutaan US dollar terlikuidasi di beberapa bursa. Gua rasa buat kalian yang memang belum terbiasa dengan melakukan trading future, jangan sesekali kalian mencoba melakukannya. Karena resikonya sangat besar sekali jika kita bandingkan dengan kita melakukan investasi di spot market. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gua untuk teman-teman semua, so di sini gua ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini nampaknya sedang terjadi koreksi, melihat dari volume perdagangannya pun sedang terjadi penurunan, sekitar 28%. Begitu juga dengan market cap secara global sedang terjadi penurunan hampir 1%. Namun market cap secara global masih tetap bertahan di 1,26 triliun US dollar. Dan di sini pun kita bisa melihat untuk Bitcoin sedang terjadi penurunan sekitar 0,80%. Ada Ethereum di atas 2%, namun ada XRP dan juga beberapa altcoin yang sedang terjadi kenaikan. Tapi lebih banyak beberapa altcoin hari ini sedang terjadi korektif. Tetapi menurut gua ini adalah koreksi yang sangat wajar karena setelah terjadinya kenaikan secara signifikan. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, kali ini ada sebuah informasi dari MediaWatcher.guru di akun Twitter resminya bahwa dia telah membagikan suatu informasi iShares Bitcoin ETF BlackRock ini telah hilang di dalam situs web resminya DTCC. Dan inilah berita susulan mengenai iShares Bitcoin ETF BlackRock yang telah kembali ke dalam situs web resminya DTCC. Jadi kali ini telah diupdate oleh salah satu media blockworks.co bahwa IBTC BlackRock telah kembali ke DTCC setelah menghilang Selasa pagi. Dan di sini pun iShares Bitcoin ETF yang telah diusulkan BlackRock dengan ticker IBTC kembali ada di situs web Depository Trust and Clearing Corporation setelah menghilang pada Selasa pagi. Dan IBTC awalnya muncul di dalam situs web DTCC pada hari Senin, mengirimkan real Bitcoin. Senin malam Bitcoin sempat mencapai 35 ribuan dolar sebelum turun kembali sekitar 33 ribuan US dollar. Nah, jadi inilah salah satu faktor ataupun pemicu kenaikan harga Bitcoin yang telah mencapai di 35 ribuan US dollar sebelum terjadi penurunan kembali di kisaran 33 ribuan US dollar. Karena untuk iShares Bitcoin ETF dari BlackRock ini telah terdaftar di dalam situs web resminya DTCC, yaitu Depository Trust and Clearing Corporation. Karena DTCC ini adalah salah satu bagian infrastruktur di balik layar pasar keuangan Amerika Serikat. Dan bahkan dia telah mengelola ataupun menangani di pasar tersebut sekitar 2,3 kuadriliun US dollar.
Jadi mengapa orang-orang terbawa FOMO dengan adanya informasi seperti demikian? Kalian bayangkan, Depository Trust and Clearing Corporation ini telah berhasil menangani sekitar 2,3 kuadriliun US dollar. Sudah bukan jutaan dolar, sudah bukan ratusan juta dolar, miliaran, triliun, tetapi sudah mencapai kuadriliun US dollar. Dan untuk informasi selanjutnya, di sini ada salah satu media YouToday yang telah membagikan informasi bahwa ada sekitaran 300 jutaan US dollar yang terkena likuidasi pada saat Bitcoin memompa sampai dengan harga 35 ribuan US dollar. Jadi 300 juta dolar dalam crypto short dilikuidasi karena Bitcoin melonjak menjadi 35 ribuan US dollar. Jadi memang seperti inilah cara kerja di dalam trading futures. Tidak selamanya ketika Bitcoin mengalami pemompaan, beberapa investor itu akan mendapatkan suatu keuntungan. Jadi selain orang-orang yang telah euforia melihat pemompaan Bitcoin merasa senang, tetapi ada juga sebagian orang yang merasa sedih karena open posisi mereka terkena likuidasi ataupun margin call. Dan harga Bitcoin telah mencapai 35 ribuan US dollar, menghapus 400 juta dolar dalam posisi pendek ataupun short dan juga long. Dalam 24 jam terakhir, hampir 399 juta dolar posisi derivatif kripto dilikuidasi. Sekitar 75% dari jumlah besar ini adalah celana pendek. Dengan terhapusnya posisi short senilai 298 juta dolar dalam 24 jam terakhir ditandai dengan likuidasi terbesar. Untuk penurunan Bitcoin, dilikuidasi tunggal terbesar berjumlah 10 juta dolar dalam posisi short Bitcoin per USDT di Binance. Nah, jadi kalian bayangkan, pada saat Bitcoin mencapai harga 35 ribuan US dollar, itu telah berhasil melikuidasi sekitar 400 jutaan US dollar dalam posisi short yang telah dilakukan oleh para trader. Dan itu hanya memakan waktu sekitar 24 jam terakhir saja, sekitar 400 jutaan dolar yang sedang open posisi di trading future telah terkena likuidasi. Dan ada sekitar 75% dari jumlah besar ini, dengan rata-rata para trader itu melakukan open posisi short. Dan dengan total nilai sekitar 298 jutaan US dollar. Dan itu telah ditandai juga dengan likuidasi terbesar untuk penurunan Bitcoin, dan bahkan ada likuidasi tunggal sekitar 10 jutaan US dollar. Wow, kalian bayangkan, satu trader telah terkena liquid sekitar 10 jutaan US dollar. Jadi di sini orang-orang yang telah open posisi short dan juga open long itu sama-sama terkena likuidasi ketika terjadinya volatilitas semakin tinggi di dalam sektor industri cryptocurrency. Dan inilah daftar exchanger yang telah memberikan pendataan dengan terjadinya likuidasi yang telah mencapai sekitar 400 jutaan US dollar, dan itu hanya memakan waktu sekitar 24 jam terakhir. Di sini untuk di bursa Binance, dengan rata-rata para trader yang terkena likuidasi sekitar 132,53 jutaan US dollar. Di bursa OKX sekitar 115 jutaan US dollar, di Huobi 60 jutaan dolar, di Bybit 42 jutaan dolar. Di dalam bursa BitMEX sekitar 32,61 jutaan US dollar, di bursa CoinEx 12 jutaan dolar, dan di Bitfinex sekitar 3,2 jutaan US dollar. Jadi lebih kurangnya ada sekitar 6 exchange dengan total global mencapai 400 jutaan US dollar yang telah terkena margin call ataupun likuidasi. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean-updatean terbaru dalam sektor industri cryptocurrency. Jadi dengan adanya big news, iShares Bitcoin ETF BlackRock yang telah terdaftar di dalam situs web DTCC ataupun Depository Trust Clearing and Corporation telah menyebabkan lika-liku dan juga gejolak terhadap investor cryptocurrency dan khususnya untuk para trading future. Karena dengan orang-orang yang telah melakukan open posisi short ataupun long, kedua-duanya telah terkena likuidasi dengan total global mencapai 400 jutaan US dollar. Tapi kira-kira siapa di antara kalian yang telah memanfaatkan opportunity seperti demikian dan kalian mendapatkan suatu keuntungan dengan skala besar dengan cara kalian melakukan trading future? Silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.